Kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Hal yang duruna illa sa'ata an ta'tihim baghtatan la yash'urun. Kita lihat ke atas. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumu kamin yasuddu. Sini Allah memberitakan perihal penolakannya orang Quraisy karena kekufuran mereka dan pembantahan mereka. Pada saat itu diceritakan begini. Dari Sirah Ibnu Ishaq. Saat itu Rasulullah SAW duduk pada satu hari beserta Walid bin Mughirah. Ini tokoh kafir Quraisy di Masjidil Haram. Kerajaan Nador, maka saat itu datanglah Nador dan bin Haris. Sehingga ikut duduk juga beserta mereka. Wafil majlisi ghairu wahidin min rijali Quraisyin. Dan akhirnya makin banyak orang-orang Quraisy yang ikut duduk beserta Nabi dan Walid bin Mughirah tadi. Dan juga Nador bin Al-Haris. Katakanlah lama maka Rasulullah bercerita, Fa'aradolahun Nador bin Haris, kemudian Nador bin Haris juga menimpali, maka lamahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bercerita, sehingga beliau membaca ayat ini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Di surat Al-Anbiya ayat 97. Sesungguhnya kalian itu orang-orang musyrik dan apapun yang kalian sembah itu min dunillahi selain Allah hasabu jahannam bakal jadi api atau bakal jadi suluh jahannam. Antum laha waridun. Pasti kalian akan mendatangi itu jahannam. Semua koma Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri. Nah, pada saat itu Waqbal Abdullah bin Jab'ari At-Tamimi, Abdullah bin Jab'ari At-Tamimi juga ikut menghadap kepada Rasulullah, kemudian duduk. Kemudian Walid bin Mughirah berkata, Wallahi demi Allah, maqaman Nadhr bin Al-Haris. Tidaklah pernah akan berdiri Nadhr bin Haris untuk Libni Abdul Muthalib, untuk menghadap cucu Abdul Muthalib, wa maku ada, dan tidaklah akan duduk, qadzama sungguh telah menduga, telah menyangka Muhammadun, bahwa sesungguhnya Muhammad itu anna kami semua, wa makna budu, dan tidaklah kami semua menyembah min alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami, hadi ini hasabu jahannam, akan jadi suluh jahannam. Tidaklah apa yang engkau katakan itu tidak benar, gitu kira-kira. Itu dari Walid bin Mughirah. Faqala Abdullah bin Jab'ari, kemudian Abdullah bin Jab'ari berkata, amma wallahi law wajadtahu la khasamtu. Demi Allah, kalaulah engkau mendapati hal tersebut, itu akan menjadi api atau suluh jahannam, aku pasti melawannya, kata Abdullah bin Jab'ari. Lalu Muhammad, dan kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, akullu ma yu'badu min dunillahi fi jahannam ma'aman abadahu. Apakah memang setiap yang disembah selain daripada Allah itu akan menjadi suluh jahannam beserta yang disembahnya? Panahnu, maka kami ini na'budu, kami menyembah al-malaikat, kepada malaikat, wal yahudu, dan orang Yahudi ta'budu Uzairon, menyembah Uzair, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani ta'budul Masih hal Isa bin Maryam, itu menyembah Isa bin Maryam. Ajabal Walid, maka Walid saat itu terkaget-kaget, waman kana ma'u fil majlis, dan orang-orang yang ada di depan atau sedang berada di majlis, min qali Abdullah bin Ja'bari, dari pernyataan Abdullah bin Ja'bari itu. Wara'au, dan mereka melihat annahu qad ihtajja wa khosam. Mereka memperhatikan bahwa Abdullah bin Ja'bari itu sudah melakukan, menyampaikan hujjah, berdebat. Dzakaru, maka Fadzukira, maka disebutkan dalika, hal tersebut, li Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka bersabda Rasulullah,
Kulluman setiap orang ahabba yang menyukai itu orang ayya budak supaya disembah min dunillahi selain daripada Allah, bahwa maman abadahu. Dia akan berserta orang yang menyembahnya. Innahu maka sesungguhnya yang menyembah dan yang disembahnya itu innama ya'buduna syaitan. Sesungguhnya mereka itu semua menyembah syaitan. Waman amarahum bi ibadati, dan orang yang menyuruh supaya mereka melakukan penyembahan. Anzalallah, maka Allah menurunkan ayat innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu dari kami semua kebaikannya, ulaika anha mubadun. Mereka semua itu dari jahanam akan dijauhkan. Di surat Al-Anbiya ayat 101. Yaitu sesungguhnya Nabi Isa, Nabi Uzair, dan juga siapa yang menyembah beserta atau kepada Nabi Isa dan Nabi Uzair itu minal ahbari dari para pendeta, berruhban dan juga para pendeta alladzina madu ala taatillah yang mereka telah berlalu semuanya itu sudah terjadi pada masa lalu. Fatakhodahum man ya'buduhum, mereka melakukan penyembahan, sesungguhnya melakukan penyembahan min ahli dolalah, termasuk dari orang-orang yang tersesat, arbaban min dunillah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Wa nazala fi ma yadhkurun annahum ya'buduna malaikatu annahum banatullah. Dan sebagian di antara orang-orang juga ada yang menyembah malaikat. Dan mereka menyangka bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Mereka berkata, waqalu, dan berkata orang-orang kafir, ittakhadar rahmanu, telah menjadikan ar-Rahman, Allah itu, waladan anak, subhanahu, padahal maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Tetapi yang mereka sembah seperti para malaikat atau Nabi Isa dan Uzair itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa nazala fi ma yadhkuru min amri Isa wa annahu yubad min dunillah. Nah, kemudian tadi kan pernyataan Nabi akan dimasukkan atau akan menjadi suluk jahanam orang yang menyembah selain Allah dan yang disembahnya. Nah, pertanyaan orang Quraisy, bagaimana kalau gitu Nabi Isa? Bagaimana kalau itu Nabi Uzair? Apakah mereka juga akan menjadi penghuni jahanam? Itu kira-kira bantahan dari orang Quraisy. Wa ajabal Walid, kemudian Walid terkaget-kaget waman hadarahu min hujjati, dari hujjahnya tadi Abdullah bin Abbari. Kemudian ayat ini menjelaskan walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddu. Pada saat Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, dijadikan perumpamaan, maka itu kaum itu orang-orang kafir Quraisy itu yasidun, menertawakan, bertepuk tangan, artinya melecehkan barangkali istilah lainnya. Amrika bidzalika min qaulihi. Mereka menertawakan disebutnya Nabi Isa. Kan pada saat itu terjadi percakapan bagaimana Nabi Isa itu disembah-sembah, apakah beliau juga akan masuk ke dalam neraka, ke dalam jahanam. Nah, nanti ada penjelasan di ayat tadi bahwa Nabi Isa dan Nabi Uzair juga para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak minta disembah. Tentu saja mereka itu dijadikan sesembahan oleh orang-orang setelahnya. Nah, yang akan durhaka atau yang masuk jahanam itu adalah yang menyembah. Sedangkan apabila ada orang yang minta disembah, minta secara resmi untuk disembah-sembah, nah itulah yang akan, kata Nabi itu, yang akan masuk ke dalam neraka penyembah dan yang disembahnya. Kemudian di sini menertawakan, in huwa, tiada lain itu Nabi Isa itu illa abdun, kecuali hamba, an amna alaihi wa ja'alna masalah li bani Israil, kecuali seorang hamba yang kami telah memberikan nikmat kepada beliau dan kami menjadikan itu Nabi Isa itu perumpamaan di Bani Israil untuk orang-orang Israel. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan. Kalau kami menghendaki, pasti kami menjadikan di antara kalian itu sebagai malaikat di muka bumi yang turun-temurun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Para malaikat sebagaimana kita ketahui itu Allah jadikan lebih banyak dari jumlah manusia dan tidak punya nafsu, tidak ada jenis kelamin.
tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tetapi mereka selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, Allah kalau menghendaki bisa saja kalian dijadikan malaikat di muka bumi yang turun-temurun beranak pinak. Tapi Allah tidak menghendaki. Ini kata-kata lau itu pengandaian. Lau nasya. Kalaulah seandainya kami menghendaki, nah berarti Allah tidak menghendaki. Sehingga malaikat itu tidak turun-temurun, tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak ada laki-laki, ada perempuan. Walaupun orang-orang saat itu, orang-orang kafir Quraisy mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu mengada-ada itu mereka. Kemudian wa innahu, dan sesungguhnya itu Nabi Isa alaihissalam, la ilmun merupakan pertanda pengetahuan di saat perihal kedatangan kiamat. Akan terjadinya kiamat itu dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun nanti sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang menjadi tanda kedatangan kiamat itu adalah Al-Quran. Tapi di sini yang meletakkan Nabi Isa sebagai tanda kiamat itu lebih banyak, mayoritas. Ma wada'tu ala yadaihi min ayati min ihil mauta wa ibrahimil asqam. Nah, nanti Nabi Isa alaihissalam itu punya kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka babihi dalilan ala ilmi sa'ah, maka itu merupakan satu dalil terjadinya kiamat. Kalau tamtaruna, maka janganlah kalian semua ragu. Nah, ini juga dijelaskan nanti dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan ada Imam Mahdi dan ada Dajjal. Dajjal itu adalah sebagai orang yang sangat jahat dan memiliki kelebihan-kelebihan yang demikian digandrungi orang, punya keajaiban-keajaiban, sehingga bisa jadi orang yang sudah beriman juga kafir lagi gara-gara terpesona dengan kemampuan Dajjal. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali nanti Nabi Isa alaihissalam terhadap Dajjal ini. Nah, nanti saat zaman Dajjal Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam sejumlah hadis akan turun di daerah Damaskus, di masjid yang bermenara putih. Nah, menurut orang-orang sudah ada itu masjid sampai sekarang juga. Apakah di situ? Wallahu a'lam. Tetapi memang disebutkan di masjid yang bermenara putih, beliau turun pada saat menjelang sholat subuh. Turunnya itu disangga oleh malaikat, walaupun malaikatnya tidak kelihatan. Nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun saat menjelang sholat subuh. Kemudian dari rambutnya itu menitikkan air. Kelihatannya semacam baru keramas barangkali. Nah, saat itulah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi Isa alaihissalam mulai akan memerintah dunia, jadi pemimpin situ. Nanti akan berkolaborasi dengan Imam Mahdi. Nah, dari itulah ayat Quran ini menjelaskan wa'innahu, dan kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tanda akan sudah dekatnya kiamat. Juga kemampuan Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan saat beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan orang-orang sakit dengan sekedar diusap saja, misalnya, tidak melalui rumah sakit dan sebagainya, itu memang mukjizat. Maka janganlah engkau takut, janganlah engkau ragu terhadap kedatangan kiamat itu. Wattabi'uni, dan ikutilah aku ini. Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah aku ini. Hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus, terjamin. Jalan yang lurus. Kemudian innakum ma ta'buduna min dunihi jahannam antum laha waridun. Nah, seperti tadi Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian, hai orang-orang Quraisy, dan setiap orang yang menyembah selain daripada Allah akan menjadi suluh jahanam, kalian semua pasti akan masuk ke dalamnya. Nah, dalam hal ini berkata ini orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi, "Ama bin Maryam, bagaimana perihal ibnu Maryam, Isa bin Maryam?" Dzaka Abdullah wa Rasuluh. Rasulullah menjawab, itu adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Isa bin Maryam. Waqalu wallahi ma yurid hadza illa an nattahida rabba kama ittakhadat an-nasara Isa bin Maryam rabba. Demi Allah, tidaklah kami menghendaki kecuali kami akan menjadikan Isa bin Maryam juga sebagai Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam juga sebagai Tuhan, kata orang kafir. Maka dalam hal ini turunlah ayat ma darabuhu laka illa jadal. Tiada lain mereka menjadikan Isa bin Maryam itu hanya sebagai bahan untuk mendebat saja, untuk area-area omong barangkali. Walhum qaumun khasibu. Tetapi mereka ini memang menjadi kaum yang suka melakukan permusuhan. Kemudian Nabi SAW berkata lagi kepada orang Quraisy, Ya ma'syar Quraisy, hei sekalian orang-orang Quraisy, innahu laisa ahadun yu'badu min dunillahi fi khair. Tidak ada seseorang yang disembah selain daripada Allah ada kebaikan. Siapapun yang disembah selain daripada Allah tidak akan ada kebaikan. Wa qad alimat Quraisyun anna nasara ta'budu Isa bin Maryam. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy juga sudah tahu bahwa orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam. Nah, di orang-orang Quraisy juga kan sudah ada sejumlah orang Nasrani saat itu. Setidaknya adalah Waraqah bin Naufal. Itu paman Siti Khadijah juga adalah sebagai orang Kristen. Wa ma taqulu bi Muhammadin. Kemudian bagaimana pendapatmu perihal Muhammad sendiri? Aku berkata itu orang-orang Quraisy, ya Muhammad, hai Muhammad, alasta taz'amu anna Isa kana nabiyyan wa abdan min ibadillahi sholihan? In kunta shadiqan kana alihatuhum kama taqulun? Hai Muhammad, bukankah engkau menduga bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan hamba dari hamba-hamba Allah yang soleh? Kalau engkau ada jujur, kalau engkau benar, karena maka ada Tuhan-Tuhan mereka juga seperti yang engkau katakan. Artinya sama saja itu selain daripada Allah menyembah Isa bin Maryam. Bagaimana Isa bin Maryam? Apakah juga akan masuk ke dalam menjadi suluh jahanam? Tentu saja dalam hal ini sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan beliau yang minta disembah, tetapi yang minta menyembah itu orang-orang. Nanti di situ tokoh utamanya itu Paulus yang membuat agama Kristen itu sebetulnya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak tahu menau dan tidak pernah berjumpa dengan Paulus. Nah, nanti makin dikuatkan oleh Kaisar Konstantin setelah Romawi itu mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara dengan mengangkat dalam sebuah kongres, dalam sebuah konsili di Nisea tahun 325 Masehi, dua Tuhan, Tuhan Anak dan Tuhan Bapa. Yaitu anak itu Ibnu Maryam atau Nabi Isa bin Maryam dan Tuhan Bapa. Dan pada tahun 381 dikukuhkan juga Ruhul Qudus sebagai Tuhan dalam konsili juga dalam satu kongres. Sehingga jadilah tiga Tuhan Trinitas. Walaupun tidak semua orang Kristen itu mengakui itu. Karena nanti di antara kita mengetahui ada oneness, ada Trinitarian, kemudian ada Unitarian di Kristen. Walaupun yang mayoritas saat ini Trinitarian, yaitu yang Trinitarian itu tiga Tuhan tadi atau Tritunggal. Itu yang mayoritas saat ini. Tetapi sebetulnya ada juga di antara mereka, kalau di sini seperti saksi Yehova yang tidak mengakui itu. Bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai Allah itu Nabi Isa itu Allah juga. Jadi satu saja, tetapi satu itu bisa menjelma dalam tiga. Tapi kalau yang Trinitarian, oktumnya lain-lain. Tapi kalau Unitarian satu, tapi satu itu bisa menjelma jadi Nabi Isa, bisa jadi Ruhul Qudus, bisa jadi Bapa. Dan ada juga yang masih tetap murni, tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak. Walaupun ini minoritas. Bahkan barangkali sekarang sudah tidak ada. Di sini disebutkan nih. Walamma duriba ibnu Maryam masal kita qaumu faminhu yasiddun. Pada saat Nabi Isa alaihissalam dibicarakan itu yadhakun, mereka tertawa, orang-orang kafir Quraisy. Wa innahu la ilmul lisaati. Dan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya kiamat.
Ruju Isa bin Maryam qabla kiamah, akan datang Nabi Isa alaihissalam itu sebelum terjadinya hari kiamat. Seperti dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan begini. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa urisu al-jadar. Tidaklah sesat kaum setelah adanya petunjuk, yang petunjuk itu harusnya mereka ikuti, kecuali mereka itu berdebat saja, dia tidak mau terima, nolak dan nolak. Penolakan itu dilakukan dengan perdebatan-perdebatan yang seolah-olah nampak ilmiah, tetapi tidak. Seperti sekarang juga silakan, perdebatan antara Islam Kristen itu terjadi sering di mana-mana. Seolah-olah katakan ilmiah, tetapi tidak juga mereka menyampaikan. Karena bagaimanapun hujah-hujah yang disampaikan itu adalah sumbernya tidak jelas asal-usulnya. Maksud tidak jelas di sini tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu wahyu, jelaskan dari Allah. Dan dalam Al-Quran itu semuanya perkataan Allah dan menjelaskan siapakah Allah. Di dalam kitab-kitab mereka itu tidak ada yang menjelaskan. Apalagi menyatakan sembahlah aku, bisa kata Nabi Isa bin Maryam, tidak pernah ada itu. Hanya dugaan-dugaan saja. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Tidak lain Isa bin Maryam itu hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepada beliau. Isa alaihissalam huwa illa abdun min ibadillahi an'amallahu alaihi bin nubuwwah wa risalah. Diberikan kenikmatan berupa kenabian dan kerasulan. Dan Allah menjadikan sebagai dalil perumpamaan bagi Bani Israel di sini dilalatan wa hujjatan wa burhanan ala qadrotina ala manasyau, sebagai dalil, hujjah dan penjelasan perihal kemahagungan Allah terhadap yang Allah kehendaki. Yaitu kelahirannya itu beda dengan manusia kebanyakan, tanpa bapak. Kalau kelahiran tanpa bapak itu ada yang lebih hebat lagi, lahir tanpa ibu dan tanpa bapak, Nabi Adam alaihissalam. Ini hanya tidak ada bapak saja, orang menjadi takjub, menjadi tersesatkan gara-gara itu, dengan menyembah-nyembah dianggap anak Tuhan. Nabi Adam itu lebih hebat lagi, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Mengapa bukan Nabi Adam yang menjadikan Tuhan? Ini juga pernah saya sampaikan dalam sebuah perdebatan dengan orang Nasrani. Itu orang Nasrani, orang Indonesia, tetapi sudah lama bermukim di Amerika, itu tidak bisa menjelaskan juga. Nah, karena begitu harusnya saya tidak menyembah Nabi Adam. Kalau katakan itu menurut saya itu kalau harus menyembah manusia lebih baik menyembah Nabi Adam, itu lebih hebat lagi, kan? Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Isa itu sekedar tidak punya bapak, tapi tidak bisa mengurai lebih jauh. Nah, itu harusnya ya udah, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dalam ayat Al-Quran sebutkan Allah begini, wa min ahli kitab illa binan nabi qabla mauti. Dan tidak ada di antara ahli kitab kecuali akan mengimani kepada Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Saat ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang belum mati umurnya panjang itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit. Dalam Al-Quran sebutkan bal rafa'ahallahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam itu ke hadiratnya. Disebutkan di langit. Nah, berarti masih dalam keadaan berjasad seperti ini. Hidup biasa, bukan hanya ruh. Sehingga belum mati sampai saat ini. Nah, kemudian di ayat ini, dan tidaklah dari ahli kitab pada saat Nabi Isa alaihissalam sudah turun lagi ke muka bumi ini, kecuali akan mengimani, akan meyakini sebelum kematiannya. Orang-orang ahli kitab dalam hal ini Nasrani dan Yahudi, setelah turun lagi Nabi Isa alaihissalam nanti akan pada beriman. Qabla mauti Isa alaihissalam, sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti
akan meninggal dunia dan dikuburkan di di Madinah, di kuburan Nabi SAW, di Masjid Nabawi. Wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan nanti pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi. Kemudian wa innahu la'amul sa'ati, dan sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi pertanda datangnya kiamat. Uruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah, yaitu datangnya turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum kiamat. Hakada ruwiya an Abi Hurairah, tadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abil Aliyah, dan masih banyak sahabat lain yang meriwayatkannya. Biro binuzuli Isa bin Maryam, yaitu mereka para sahabat dikabari perihal turunnya Nabi Isa alaihissalam qabla yaumil qiyamati, sebelum terjadinya kiamat, imaman adilan, menjadi imam yang adil, hakaman muqsitan, dan menjadi hakim yang adil. Sebagaimana kita ketahui nanti dalam hadis-hadis akhir zaman, periodisasi kehidupan umat Islam itu 5 periode. Periode pertama itu periode kenabian, yaitu waktu Nabi Muhammad SAW diutus. Itu tentu saja penuh keadilan dan kesejahteraan yang sangat besar. Yang keduanya periode Khilafah Rasyidin, itu berlangsung selama 30 tahun saja, sejak Khalifah Abu Bakar sampai Sayyidina Ali atau bahkan Sayyidina Husain. Itu kurang lebih 30 tahun saja. Kemudian nanti akan zaman kekhalifahan. Nah, kekhalifahan itu sudah berlangsung sejak Khalifah Bani Umayyah sampai Turki Utsmani, itu ribuan tahun itu. Nah, kemudian setelah Khalifah Bani Umayyah, setelah Khalifah Turki Utsmani yang diberhentikan atau selesai pada tahun 1924 saat Perang Dunia ke-1 oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu zaman penguasa-penguasa dolim, itu saat ini kita. Nah, kemudian yang kelimanya itu adalah akan kembali zaman kekhalifahan. Itu barangkali yang pas akan datangnya Imam Mahdi. Jadi umat Islam akan husnul khotimah, kembali akan dalam pemerintahan yang Islami, dipimpin oleh seorang khalifah yang mengikuti manhaj kenabian seperti Nabi Muhammad SAW pada saat beliau memerintah atau menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam termasuk bagian yang akan turun pada saat zaman periode kelima itu beserta Imam Mahdi. Walaupun usia Nabi Isa alaihissalam tidak panjang, disebutkan dalam sejumlah hadis sekitar 7 tahun atau 70 tahun. Dan Imam Mahdi juga sama, dan para penerusnya itu yang akan mengikuti manhaj kenabian. Falatam taruna, maka janganlah kalian semua ragu. Tashbu biha inna waqi'atun ka'inatun la mahalata. Tidak ada keraguan. Wattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku ini. Hadza siratal mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum, dan janganlah sekali-kali menghalangi kalian asyaitanu syaitan dari mengikuti kebenaran. Ingatlah, innahu lakum, sesungguhnya bagi kalian itu setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kemudian sebutkan walamma Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Pada saat Nabi Isa alaihissalam datang membawa sejumlah bukti, berkata Nabi Isa, aku telah datang kepada kalian dengan membawa hikmah. Wa liubayyina lakum, dan aku akan menjelaskan bagi kalian ba'dal ladzi takhtalifuna fi, yang sebagian perkara yang kalian berselisih pendapat terkait dengan urusan duniawi dan juga urusan keagamaan. Nah, dan saat itu Nabi Isa alaihissalam itu akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti syariat Nabi Musa, tapi syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa itu membawa Injil dan juga mengikuti syariat Nabi Musa. Tapi pada saat turun di akhir zaman, beliau akan mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya sholat 5 waktu juga, berhaji ke Ka'bah juga, kemudian puasa bulan Ramadan yang itu hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa mengikutinya juga.
Kemudian di sini, fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, atiuni, dan ikutilah aku, taatlah kepada aku terhadap apa yang aku datangkan. Innallah, sungguhnya Allah, wa Allah itu Rabbi, Tuhan, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Nah, ini pernyataan ini di dalam Injil atau Bible itu yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak ada. Kecuali dikatakan oleh Paulus. Jadi tidak ada pernyataan. Nah, dalam Al-Quran ini sangat jelas Nabi Isa berkata, Innallaha huwa Rabb. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan kalian. Artinya yang di dalam Bible itu yang menyatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, tidak ada pernyataan itu dari Nabi Isa. Hanya orang-orang yang tidak punya dasar saja sebetulnya. Hanya karena dasarnya kongres saja. Konsili. Sedangkan dalam Al-Quran sangat jelas Nabi Isa mengatakan, semuanya Allah itu Robbi, Tuhanku, dan Tuhan kalian. Jadi bukan Bapa. Dan pengertian Bapak keturunan. Walaupun istilah Bapak di dalam Bible itu artinya Tuhan juga. Gitu kan. Di dalam istilah Kristen, Tuhan Bapak itu maksudnya ya Tuhan juga, bukan Bapak dalam pengertian yang ya memang itu ada kaitannya dengan punya anak Nabi Isa. Bapak, sehingga pengertian bagi kita itu ya yang bisa membuat keturunan. Tetapi sebagian dari Bible itu kalau kita sebutkan anak-anak Tuhan dan sebagainya itu adalah hamba-hamba, sama dengan istilah dalam Al-Quran ibadur Rahman. Hanya istilahnya itu membuat unsur kemusyrikan bagi kita. Seperti menyebut Tuhan Bapa dan anak-anak Tuhan. Innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Semuanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah oleh kalian itu Allah. Jelaskan begitu. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu menyuruh menyembah Allah saja, bukan menyembah yang lain. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Ayat anna wa antum abidunlah. Sesungguhnya aku, ana, dan juga kalian itu hamba-hamba Allah. Janganlah melakukan penyekutuan kepada Allah. Mahasakanlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nah, sehingga sampai sekarang di dalam kekristenan itu persoalan ketuhanan itu belum satu kata itu. Yang mengatakan itu adalah orang Kristen sendiri. Baik secara lisan, silakan dibuka di YouTube, atau dari buku yang ditulis oleh orang Kristen. Profesor John L. Esposito itu ahli Islamolog, ahli keislaman, menulis buku yang menyatakan di dalam Islam itu yang sekarang menjadi perbincangan itu adalah apa yang harus diperbuat. Soal ketuhanan sudah selesai. Tetapi kalau di kalangan orang Kristen yang dipersoalkan itu adalah masih soal ketuhanan. Siapakah Tuhan kita itu? Sehingga tadi masih ada 3 kelompok kan, ada oneness, ada unitarian, ada trinitarian. Itu masih menjadi perdebatan sampai saat ini di kalangan orang Kristen. Belum tuntas-tuntas soal ketuhanan menurut John L. Esposito. Dan kalau kita ikuti perbincangan di antara mereka juga, betul, sampai saat ini belum selesai. Sedangkan kalau di Al-Quran atau di Islam itu sudah selesai soal ketuhanan, sudah tuntas. Tinggal apa yang akan dikerjakan yang jadi perbincangan itu. Fakhtalafa ahzabu min bainihim. Al-Quran juga memberikan isyarat begitu. Berselisih pendapat al-ahzab, kelompok-kelompok di antara mereka. Ikhtalafa al-farqu wasaru syi'an bihi, dan menjadi golongan-golongan. Yaitu setidaknya ada tiga kelompok lah orang-orang Kristen. Walaupun yang paling mayoritas Trinitarian. Kemudian di ayat terakhir, hal yandruna illa sa'at antatihum baghdatahu la yashur. Tidaklah orang-orang musyrikin tunggu kecuali datangnya hari kiamat yang akan datang secara baghdatan, dadakan. Datang kiamat itu akan dadakan. Wahum la yashurun, mereka dalam keadaan tidak sadar. Nah, pada saat datangnya itu seperti digambarkan juga dalam sejumlah hadis dan juga dalam surat Al-Hajj, disebutkan di situ kan,
Yauma tarawnaha tadhalu kullu mur'atin amma arda'at pada saat itu orang-orang yang sedang hamil itu keguguran dari apa yang sedang mereka kandung, dan kemudian juga yang sedang menyusui tidak sadar bayinya dilemparkan. Saking beratnya situasi saat itu. Digambarkan begitu dalam Al-Quran itu. Dalam hadis lebih-lebih penggambarannya. Seperti dalam film-film itu, seperti Armageddon mungkin. Ya. Satu kegoncangan yang sangat luar biasa, orang tidak sadar. Bahkan dalam surat Al-Hajj itu digambarkan manusia pada wuru itu, atau pada wuru itu apa? Mabok, pada mabok. Wataron nasa sukaro, dan engkau lihat manusia itu pada mabok. Tidaklah mereka itu wuru atau mabok, tetapi siksaan Allah yang sangat besar. Tidak mabok, artinya mabok itu kan kesadarannya sudah tidak waras lagi. Kesana kembali teriak-teriak dan sebagainya. Ya seperti orang gila. Kan? Digambarkan begitu saat terjadinya kiamat. Karena dadakan, tanpa ada persiapan sebelumnya, tiba-tiba terjadi. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalaminya begitu. Kita sudah dimatikan sebelum terjadinya peristiwa kiamat tadi. Karena bisa membuat orang jadi gila tadi. Nah, kemudian disebutkan di ayat terakhir, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adubun illal muttaqin. Sahabat-sahabat atau orang-orang dekat saat itu, pada hari kiamat itu akan jadi musuh satu dengan yang lain. Saat di dunia ini suka berkong-kalingkong, suka bersekutu, macam-macam peristiwa itu banyak saya kira dalam kehidupan, saling melindungi. Itu di hari kiamat itu tidak akan ada persahabatan lagi. Saling membukakan aib, saling membuka rahasia masing-masing. Yang terjadi itu ada aduun di sini. Digambarkan yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Pada hari itu sebagian di antara para sahabat itu terhadap sahabat yang lainnya menjadi musuh. Karena rahasia yang sama ini disembunyikan supaya tidak ketahuan oleh khalayak, itu dibuka keluar. Kalau dalam persekongkolan pembunuhan siapa? Brigadir J misalnya. Itu masih terjadi persekongkolan kan. Siapa sesungguhnya? Itu saling melindungi saat ini. Nanti kalau sudah terbuka di pengadilan, saling buka itu. Jangan nunggu hari kiamat. Di pengadilan tidak ada yang mau celaka sendiri kan. Pasti akan dibuka. Kan jangankan nanti nunggu kiamat. Saat ini juga itu akan terjadi. Nah, apalagi di hari kiamat. Akan cari selamat masing-masing. SDM semua orang. Selamatkan diri masing-masing. Pada saat itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, persahabatan kita atas dasar takwa, insya Allah tetap berguna pada hari kiamat juga. Saling menyelamatkan. Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah, persahabatannya langgeng, tidak hanya sekedar di dunia ini, tetapi sampai di akhirat juga. Ini Allah yang menyatakan, yang menjamin. Jadi pertemanan kita atas dasar ketakwaan, sering ke masjid sama-sama, kumpul di masjid sama-sama, atau berbicara urusan kemasyarakatan, tapi atas dasar ketakwaan, atas dasar keimanan kepada Allah, itu akan memberikan hasil yang abadi. Tidak sekedar di dunia ini saja, juga terbawa sampai di hari kiamat. Allah yang memberikan jaminan, itu yang akan menyelamatkan persahabatan karena ketakwaan. Ini ada cerita panjang sebetulnya di sini, tapi terlalu kelamaan kalau saya bacakan. Kira-kira seperti itu saja barangkali penjelasan dari ayat surat Az-Zukhruf. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di situ saja.